Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Matilda Trianti Mensuloe. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak limbah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup. Yang pertama, latar belakang masalah. Kehadiran sampah merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Keberadaan sampah tidak diinginkan bila dihubungkan dengan faktor kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keindahan. Tumpukan sampah yang mengganggu kesehatan dan keindahan lingkungan merupakan jenis pencemaran yang dapat digolongkan dalam degradasi lingkungan yang bersifat sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi lingkungan adalah masalah pembuangan dan pengelolaan sampah. Sampah adalah bahan buangan sebagai akibat dari aktivitas manusia yang merupakan bahan yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Menurut keputusan Dirjen Cipta Karya nomor 7 tahun 1999, sampah adalah limbah yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Bertambahnya jumlah penduduk perkotaan yang terjadi tidak hanya tingginya kelahiran, tetapi juga adanya urbanisasi masyarakat. Dengan jumlah penduduk yang tinggi, akan mengakibatkan terhadap tingginya volume limbah yang dihasilkan dari rumah tangga. Pada saat ini, manusia kurang akan kesadaran lingkungannya sendiri. Banyak di antara mereka yang kurang mengerti akan kebersihan lingkungan, sehingga mereka dengan mudahnya membuat limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Seperti halnya aktivitas sehari-hari yang kita lakukan, seperti mandi, mencuci, dan berbagai aktivitas lain yang kita anggap sepele, namun menghasilkan sisa buangan ternyata dapat membahayakan bagi manusia dan lingkungan, khususnya lingkungan laut. Dari sekian banyak aktivitas manusia, ternyata yang paling berbahaya adalah limbah rumah tangga. Walaupun kita tidak hidup di wilayah pesisir dan banyak limbah industri yang tidak diolah juga dapat membahayakan perairan laut, tapi melihat banyaknya penduduk Indonesia dengan limbah rumah tangga yang tidak diolah serta dihasilkan setiap hari, dapat dikatakan kerusakan karena limbah rumah tangga lebih besar daripada limbah industri. Kepedulian masyarakat, khususnya rumah tangga dalam pengelolaan limbah rumah tangga sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan hidup. Kurangnya partisipasi lingkungan rumah tangga dalam pengelolaan limbah rumah tangga merupakan kendala terpenting. Dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan hidup perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dalam menjaga lingkungan hidup, pemerintah memerlukan adanya aturan yang jelas dan tegas tentang lingkungan hidup serta mensosialisasikan kepada masyarakat. Yang berikut rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil di sini yaitu yang pertama, bagaimana dampak limbah rumah tangga terhadap lingkungan hidup. Yang kedua, hambatan apa saja yang terjadi terhadap pengelolaan limbah rumah tangga untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup. Yang ketiga, apakah ada cara pencegahan dampak limbah rumah tangga terhadap pencemaran lingkungan hidup? Limbah rumah tangga dapat mempengaruhi terhadap kualitas air, sehingga terjadi pencemaran terhadap air, misalkan air bekas mandi dan air cucian. Air yang tercemar tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan rumah tangga. Air yang sudah tercemar dan kemudian tidak dapat digunakan lagi sebagai penunjang kehidupan manusia akan menimbulkan dampak sosial yang sangat luas dan akan memakan waktu lama untuk memulihkannya. Padahal air yang dibutuhkan untuk keperluan rumah tangga sangat banyak. Air tidak dapat digunakan untuk keperluan industri kalau air sudah tercemari. Air tersebut tidak bisa digunakan untuk keperluan industri usaha untuk meningkatkan kehidupan manusia, tidak akan tercapai.
Air tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian karena airnya sudah tercemar, maka tidak bisa digunakan lagi sebagai irigasi untuk pengairan di persawahan dan kolam perikanan karena adanya senyawa anorganik yang mengakibatkan perubahan drastis pada pH air. Dampak dari pembuangan limbah padat organik yang berasal dari kegiatan rumah tangga. Limbah padat organik yang didegradasi oleh mikroorganisme akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Akibat penguraian limbah tersebut menjadi yang lebih kecil yang disertai dengan pelepasan gas yang berbau tidak sedap. Limbah organik yang mengandung protein akan menghasilkan bau yang tidak sedap lagi atau lebih busuk karena protein yang mengandung gugus amin itu akan terurai menjadi gas amonia. Dampak dalam kesehatan yaitu dapat menyebabkan dan menimbulkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah penyakit diare dan tifus. Penyakit ini terjadi karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat. Penyakit kulit seperti kudis dan kurap. Dampak negatif. Eutrofikasi, penyebab terbesar adalah sungai yang bermuara di laut. Limbah yang terbawa salah satu adalah bahan kimia yang digunakan sebagai pupuk alam pertanian maupun limbah dari peternakan dan manusia. Salah satu yang paling sering ditemukan adalah deterjen. Eutrofikasi adalah perairan menjadi terlalu subur sehingga terjadi ledakan jumlah alga dan fitoplankton yang saling berebut mendapat cahaya untuk fotosintesis. Yang kedua, peningkatan emisi CO2 akibat dari banyaknya kendaraan, penggunaan listrik berlebihan, serta buangan industri yang akan memberikan efek peningkatan kadar keasaman laut. Peningkatan CO2 tentu akan berakibat buruk bagi manusia terkait dengan kesehatan pernapasan. Salah satu fungsi laut adalah sebagai penyerap dan penetral CO2 terbesar di bumi. Cara penanganan limbah rumah tangga. Yang pertama, dengan cara didaur ulang, dijual ke pasar lokal atau tukang rongsokan yang bisa lewat di depan rumah-rumah. Cara ini bisa menjadikan limbah atau sampah yang semula bukan apa-apa sehingga bisa menjadi barang yang ekonomis dan bisa menghasilkan uang. Dapat juga dijual kepada tetangga kita yang menjadi tukang lokal atau pemulung. Barang-barang yang dapat dijual antara lain kertas-kertas bekas, koran bekas, majalah bekas, dan ban bekas, radio tua, TV tua, dan sepeda yang sudah usang. Yang kedua, dengan cara pembakaran. Cara ini adalah cara yang paling mudah untuk dilakukan karena tidak membutuhkan usaha yang keras. Cara ini bisa dilakukan dengan cara membakar limbah-limbah padat, misalnya kertas-kertas dengan menggunakan minyak tanah atau dinyalakan apinya. Kelebihan cara membakar ini adalah mudah dan tidak membutuhkan usaha keras, membutuhkan tempat atau lokasi yang cukup kecil, dapat digunakan sebagai sumber energi baik untuk pembangkit uap air panas, listrik, dan pencairan logam. Yang ketiga, dengan cara pengomposan. Cara pengomposan merupakan proses biokimia, yaitu zat organik dalam limbah dipecah menghasilkan humas yang bermanfaat untuk memperbaiki struktur tanah. Yang keempat, pemisahan, yaitu dengan cara pengambilan bahan tertentu kemudian diproses lagi sehingga mempunyai nilai ekonomis. Yang keempat, dengan cara pembusukan. Dengan cara pembusukan limbah tersebut untuk mendapatkan kompos. Pada proses ini ada energi organik yang terbuang dalam bentuk panas dan gas polusi yang terjadi mencakup udara, tanah, dan air yang terjadi dari proses pembusukan bahan organik karena aktivitas dari mikroorganisme patogen yang berbahaya bagi hewan dan manusia. Teori yang digunakan. Teori yang sesuai dengan permasalahan di atas adalah teori fungsionalitas, di mana teori ini menyatakan bahwa masalah di atas timbul karena masyarakat belum mampu melaksanakan fungsinya masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Demikian presentasi materi saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.